Halo teman-teman GSA, kenalin nama aku Ulfan Syarif. Aku adalah mahasiswa aktif semester 2. Aku berasal dari jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Nah, di sini teman-teman, aku mau menjawab 4 pertanyaan dari seleksi lanjutan untuk menjadi GSA di 2026 ini. Nah, dari jawaban ini pun ada beberapa pengalaman aku sendiri di Fakultas Kehutanan pada saat kita survival maupun apapun. Nah, kalau gak sabar, tunggu aja jawabannya. Nah, mungkin aku mau bacain satu soal dulu untuk aku nantinya akan menjawab ya teman-teman. Nah, soal yang pertama ini, apa yang kamu paling sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi GSA adalah cara terbaik kamu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Baik, nah hal yang paling saya kagumi sendiri dari Google adalah ekosistem kolaboratif dan juga innovation. Bagaimana Google tidak hanya menciptakan produk, tetapi menciptakan infrastruktur yang memungkinkan orang lain untuk berinovasi. Nah, mungkin kenapa sih aku menjadi GSA sendiri? Nah, karena cara terbaik saya ingin menjabati kesenjangan antara teknologi digital maupun sektor alam seperti kehutanan. Di kampus banyak sekali mahasiswa yang memiliki data lapangan yang sangat melimpah, namun seringkali terhambat dalam visualisasi dan analisis. Dengan peran Google Brand Ambassador atau GSA sendiri, saya bisa menyalurkan antusiasme ini untuk menunjukkan bahwa teknologi Google bukan hanya soal tentang pencarian web, namun alat ini juga menjaga keberlanjutan bumi melalui pemanfaatan data yang cerdas. Nah, untuk pertanyaan kedua tuh ada, sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi mahasiswa dengan Google yang ada teknologinya. Nah, alih-alih seminar di dalam ruangan yang kaku, aku sendiri itu ingin merancang kayak acara yang santai seperti di Arboretum maupun area rindang yang berada di kampus. Kegiatan interaktifnya itu meliputi mahasiswa akan dimintai mencari harta karun berupa kode QR yang tersembunyi di pepohonan menggunakan Google Lens. Saat dipindai, mereka tidak hanya mendapatkan petunjuk, tetapi juga fakta unik tentang pohon tersebut atau tantangan menggunakan fitur Google Game ini untuk merangkum jurnal terkait spesies itu dalam waktu 10 detik. Nah, keunikannya sendiri itu kita menggabungkan suasana alam yang chill dengan teknologi canggih. Ini membuktikan bahwa produk Google sangat fleksibel, bahkan di tengah hutan ataupun lapangan sekalipun. Nah, yang selanjutnya nih ada, ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara kamu menyelesaikan dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan program berpikir saat itu. Oke, baik, nah masalah yang pernah saya hadapi nih saat melakukan kegiatan navigasi darat dan orientasi medan di kawasan hutan yang cukup rapat. Lokasinya ini ada di hutan Wanagama sendiri, hutannya UGM. Nah, tim saya itu mengalami kesulitan dalam menjaga fokus dan koordinasi antara anggota karena kelelahan fisik yang sangat tinggi. Dan suasananya tuh sangat tidak menentu karena panas, hujan tuh sangat bergantian seperti itu. Hal ini menyebabkan resiko kesalahan pembacaan kompas dan peta itu meningkat, yang bisa berakibat pada keterlambatan mencapai titik kumpul itu. Nah, solusi kreatif aku bersama kelompokku itu, alih-alih hanya memberikan instruksi tegas yang menambah ketegangan, saya menerapkan sistem digital analog hybrid game. Saya mengajak tim saya untuk membagi peran bukan berdasarkan senioritas, tetapi berdasarkan kekuatan sensorik nih teman-teman. Satu orang itu bertugas menjadi map, mata, fokus ke bentang alam. Satu orang menjadi logika, itu membaca peta atau kompas. Dan satu orang menjadi pencatat digital, menggunakan Google Keeps untuk mendokumentasikan ciri fisik pohon atau batuan unik sebagai tanda jalan. Kami juga menciptakan yel-yel singkat setiap kali menemukan titik koordinat yang sangat tepat untuk memicu hormon dopamin tim kami. Nah, pola berpikir ini saya menyadari bahwa dalam kondisi yang sangat tertekan, otak manusia itu sulit memproses instruksi yang terlalu teknis secara terus-menerus. Saya berhenti melihat navigasi hanya sebagai tugas akademis dan mulai melihatnya sebagai pemain tim atau gamifikasi. Dengan memecah tanggung jawab ini, teknis menjadi peran yang lebih manusiawi dan menggabungkan catatan digital sebagai backup visual. Kami tidak hanya sampai ke tujuan tepat waktu dan pertama,
tapi kami juga memiliki dokumentasi lapangan yang sangat detail untuk laporan praktikum nantinya. Nah, buat pertanyaan yang terakhir ini ada, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Nah, mungkin momen kebanggaan saya ini dalam 3 bulan pertama, saya akan merasa bangga jika berhasil membentuk sebuah Google Teamscom di fakultas saya, di mana setidaknya 50 mahasiswa dari berbagai latar belakang, terutama eksakta, mulai aktif menggunakan Google Workspace dan AI Tools untuk mempercepat pengolahan data praktikum kita. Jadi intinya tuh Google ini tuh bisa memudahkan mahasiswa dalam mengolah data praktikum kita gitu. Kemudian dampak yang saya ingin ciptakan itu di dalam kampus itu mengubah persepsi bahwa teknologi Google hanya yang dimiliki itu oleh hanya teknik dan juga anak IT. Tapi saya ingin mahasiswa kehutanan sendiri, pertanian dan juga biologi merasa berdaya dengan alat digital yang sama. Jadi mereka tidak ada simpang siur atau mereka kesenjangan sosial gitu. Nah, untuk di luar kampus sendiri saya ingin menginspirasi konten digital yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu upaya konservasi sehingga masyarakat luas melihat bahwa inovasi digital dan kelestarian alam bisa berjalan secara beriringan. Nah, mungkin itu saja jawaban dari aku Ulfan Syarif dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Angkatan 2026. Pamit undur diri. Sampai jumpa.